Pernah nggak sih Anda merasa kayak ada yang janggal waktu ngobrol sama seseorang, padahal kata-katanya terdengar super manis dan sangat meyakinkan? Iya, realitanya orang itu gampang banget berbohong pakai kata-kata. Mereka bisa mengukir senyum palsu yang sempurna dan memanipulasi ekspresi wajah sedemikian rupa untuk mengelabui kita. Tapi tunggu dulu, ada satu bagian dari tubuh kita yang jujur banget. Ibaratnya ini adalah jendela bawah sadar yang langsung mengarah ke niat asli seseorang, yaitu mata kita. Nah, mari kita ungkap rahasianya sama-sama dalam sesi bedah materi kita kali ini. Orang boleh menipu melalui kata-kata, tapi anak mata mustahil dikawal. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Coba bayangkan, Anda memang bisa dengan mudah mengontrol gerakan bibir. Anda bisa mengatur nada suara jadi lebih lembut atau tegas. Tapi anak mata atau pupil Anda, wah itu hampir mustahil untuk dikendalikan secara sadar. Pupil itu merespon secara jujur, seketika dan tanpa filter terhadap apapun yang sebenarnya sedang bergejolak di dalam pikiran dan emosi kita. Jadi, yang sering jadi pertanyaan besar adalah, bisakah kita benar-benar melihat niat asli seseorang? Bisakah kita langsung mendeteksi apakah mereka sedang menyembunyikan sebuah rahasia atau justru merasa terancam dengan kehadiran kita? Jawabannya jelas bisa banget. Semuanya itu tertulis dengan sangat gamblang di sana, di mata mereka. Hari ini, kita akan membekali Anda dengan 5 teknik saintifik yang bakal bikin Anda jadi detektif perilaku. Kita mulai dengan teknik pertama kita, rahasia di balik mata, dengan mengamati reaksi pupil Anda. Nah, perbedaannya ini ibarat siang dan malam. Saat anak mata seseorang membesar, itu artinya individu tersebut sedang melihat sesuatu yang mereka sukai. Ini adalah lampu hijau, tanda kalau mereka benar-benar tertarik atau sangat nyaman dengan Anda. Tapi sebaliknya, perhatikan baik-baik. Saat pupil itu mengecil sampai seukuran lubang jarum, otak mereka secara otomatis sedang membatasi cahaya yang masuk karena mereka tidak menyukai apa yang ada di depan mata. Ini adalah pertanda kuat adanya kemarahan, kebencian, atau ketidaksetujuan yang mendalam. Lanjut ke teknik kedua, kita akan melihat reaksi fisik involuntary lainnya dari mata, yaitu frekuensi atau seberapa sering kita berkedip. Sebelum kita main detektif-detektifan, kita wajib tahu dulu nih tolok ukur normalnya. Secara klinis, manusia yang sedang rileks itu punya ritme dasar berkedip antara 15-20 kali per menit. Ingat ya, 15-20 kali. Ini adalah ritme yang sangat tenang dan natural, di mana otak sedang memproses informasi tanpa adanya tekanan sama sekali. Yang paling menarik dari hal ini adalah penyimpangan dari angka normal tadi itu benar-benar memetakan emosi seseorang secara akurat. Gini, kalau Anda menanyakan sesuatu yang sensitif dan mereka mulai berkedip sangat cepat, tek-tek-tek kayak mesin tik, ini peringatan besar. Itu tandanya mereka sedang cemas atau berusaha keras menyembunyikan kebenaran. Tapi hati-hati juga dengan kebalikannya, tidak berkedip sama sekali. Kadang saat seseorang mencoba memanipulasi fakta, mereka bakal memaksa matanya menatap Anda tanpa berkedip agar terkesan jujur. Dalam dunia psikologi forensik, trik ini dikenal dengan istilah kompensasi berlebihan. Masuk ke teknik ketiga, arah pandang dan memori. Ini ibarat kita sedang melihat dashboard dari pikiran seseorang. Sebagai catatan kecil, teori ini biasanya berlaku buat mereka yang dominan tangan kanan ya. Jadi saat mata seseorang bergerak ke arah atas lalu ke kiri, itu artinya pikiran mereka lagi sibuk membuka laci memori, mereka sedang mengingat fakta visual yang benar-benar terjadi. Tapi kalau matanya bergerak ke arah atas lalu ke kanan, mereka sedang mengakses bagian imajinasi. Dengan kata lain, mereka sedang merangkai, membangun, atau mengarang sebuah visual yang sama sekali belum pernah terjadi. Coba kita aplikasikan ini dalam skenario sehari-hari biar lebih kebayang. Bayangkan Anda bertanya santai, kemana kamu pergi semalam? Kalau tepat setelah pertanyaan itu dilontarkan, mata mereka langsung melesat ke kanan atas sebelum menjawab, wah, Anda mungkin harus bersiap mengajukan pertanyaan lanjutan. Kenapa? Karena gerakan itu adalah sinyal kuat kalau mereka mungkin sedang menyusun cerita fiktif, bukan sekedar memanggil memori asli dari semalam. Sekarang kita masuk ke teknik keempat, bagaimana mendeteksi senyum yang benar-benar tulus. Ada satu rahasia yang namanya The Duchenne Squint. Begini, saat seseorang benar-benar bahagia secara tulus, ada sebuah otot khusus di sekitar mata, namanya orbicularis oculi, yang akan mengecil secara otomatis, dan menciptakan kerutan-kerutan kecil di sudut mata. Anda pasti pernah lihat kan? Nah, kalau ada orang yang tersenyum sangat lebar, tapi area matanya tetap kaku, keras, dan gak berkerut sama sekali, ketahuilah, itu hampir pasti senyum palsu. Mereka sekedar melakukan basa-basi sosial aja buat menjaga protokol kesopanan. Dan akhirnya teknik kelima kita, petanda rasa tidak nyaman yang sering disebut sebagai halangan visual atau eye blocking. Ini adalah sebuah respon evolusioner yang absolut krusial untuk kita pahami.
Secara alami, otak kita itu akan mencoba memblokir ide atau ancaman yang gak kita sukai. Tubuh bakal langsung bereaksi secara fisik, misalnya dengan tiba-tiba menggosok mata, menutupnya sedikit lebih lama dari biasanya, atau mendadak menunduk. Kalau Anda lagi melontarkan sebuah ide atau tawaran dan lawan bicara Anda melakukan hal ini, itu sinyal tubuh yang sangat jelas kalau mereka merasa terancam atau diam-diam tidak setuju ya. Walaupun mulut mereka tersenyum sambil bilang, "Oke, bagus juga idenya." Oke, tibalah kita pada kesimpulan dari semua teknik tadi. Selalu cari kumpulan tanda atau klaster perilaku. Ingat ya, membaca bahasa tubuh lewat mata itu adalah sebuah keahlian analitis, bukan ilmu sihir. Anda sama sekali nggak boleh langsung menghakimi atau menuduh seseorang berbohong cuma karena satu gerakan mata yang tunggal. Jangan sampai. Anda harus jeli mencari klaster atau kumpulan dari beberapa tanda yang saling mendukung. Tujuan utama ilmu ini adalah supaya kita bisa membaca situasi dengan lebih akurat, melindungi diri kita, dan yang paling penting, membangun hubungan interpersonal yang jauh lebih sehat, bukan sekedar buat cari-cari kesalahan orang lain, lalu buru-buru mengambil kesimpulan. Sebagai penutup sesi kita, coba deh refleksikan sebentar interaksi harian Anda belakangan ini. Dari 5 tanda yang udah kita bongkar habis-habisan, mulai dari ukuran pupil, kecepatan kedipan mata, arah pandang, senyum Duchenne, sampai eye blocking, mana sih yang paling sering Anda temui saat ngobrol sama rekan kerja atau pasangan Anda? Coba besok perhatikan mata mereka baik-baik. Pelan-pelan, saya jamin Anda akan mulai melihat apa yang sebenarnya sedang benar-benar bermain di dalam benak mereka. Menarik banget kan?